Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumara. Menjadi budak, buruh dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh anti PKI dihukum. Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Iyo toh, iyo. Dulu itu bapaknya si Sumara diciduk sama tentara. Makanya jangan dekat-dekat sama si Sumara. Nanti bisa-bisa kena cedok, kena tangkap. Ih, modiar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya Bapak itu gak usah landeres kelapa, gak usah jadi kusir andong, gak usah lah nyetor gula ke Denwasto. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk. Setelah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simba dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Suatu hari
saya bekerja bersama juragan beras. Dia bernama Bu Jurwati. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu, ternyata Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepak dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jada hukumnya jika memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari di mana bayangan Bapak tidak lagi dapat menguntit hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala tetek bengek lainnya. Yang ternyata begitu panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumarah binti Suliman, seorang TKW dengan predikat NEM tertinggi, jadi budak di negeri orang. Kosinus dengan diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, dikotil monokotil jadi irama kain pel, teori pidato jadi omelan para majikan. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung ramah tamah gotong royong kekeluargaan? Mana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa, gaji saya setahun hilang, dan saya Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa. Tapi Pak Hakim, saya harus berani mendongakkan kepala, meludahi muka orang yang merendahkan saya, mengambil pisau untuk kemudian saya hunuskan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumarah. Saya siap mati.